Shalom. Selamat pagi, kami sungguh bersukacita dan bersyukur dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dan bergabung bersama kami pada kebaktian minggu ini. Kiranya kasih persahabatan dari Bapa melimpah atas diri saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut terkait GKI Banjarnegara, dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas dalam ibadah ini atau dapat menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Selanjutnya kami sampaikan beberapa warta. Kantin berkat dan pelayanan kesehatan. Mengecek tekanan darah diadakan seusai ibadah pertama. Mohon partisipasi anggota jemaat. Berita kelahiran. Telah lahir seorang bayi perempuan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Rizal Silalahi dan Ibu Sani Rumapea yang diberi nama Kristina Cahaya Nauli Silalahi. Segenap majelis dan jemaat GKI Banjarnegara mengucapkan selamat, Tuhan memberkati. Kemajelisan. Persidangan Majelis Jemaat GKI Banjarnegara akan diadakan pada hari Rabu 7 Desember 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat di ruang rapat. Anggota jemaat dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan membangun. Masukan dan usulan disampaikan secara tertulis kepada majelis sebelum persidangan berlangsung. Diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa sesuai dengan tata laksana GKI, Ibu Sri Andoyo telah mengakhiri jabatan penatua dalam masa pelayanan 28 November 2019 sampai dengan 27 November 2022. Periode yang kedua, atas segala jerih lelah pelayanannya selama ini, seluruh keluarga besar Jemaat GKI Banjarnegara mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati kehidupan Ibu Srianti Andoyo untuk senantiasa menjadi berkat Tuhan bagi sesama dimanapun berada. Setelah diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat seperti yang diatur dalam tata laksana GKI, maka akan dilangsungkan peneguhan penatua atas diri Ibu Wong Sukbing. Peneguhan penatua akan dilaksanakan dalam kebaktian Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 8 pagi. Percakapan calon baptisan akan diadakan pada hari Rabu 30 November 2022 pukul 5 sore di ruang rapat Hastawidi. Mohon dukungan dari anggota jemaat. Evaluasi Proker dan Proker 2023. Diberitahukan kepada semua komisi dan bapel
untuk menyerahkan dan menyampaikan kepada Majelis Jemaat evaluasi Proker 2022 dan rencana Proker 2023 paling lambat sebelum persidangan majelis tanggal 7 Desember 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Rangkaian kegiatan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan tema Kemuliaan Manusia Natal adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian Natal Anak Sekolah Minggu dilaksanakan tanggal 18 Desember 2022 pukul 10 pagi di gedung gereja. 2. Kebaktian Malam Natal dilaksanakan tanggal 24 Desember 2022 pukul 6 sore, hanya 1 kali kebaktian di gedung gereja. 3. Kebaktian dan perayaan Natal dilaksanakan tanggal 25 Desember 2022 pukul 8 pagi, hanya 1 kali kebaktian di gedung gereja. Diadakan pelayanan sakramen baptis anak. 4. Christmas Carol dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai 29 Desember 2022. 5. Kebaktian Tahun Baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 8 pagi dan 5 sore, 2 kali kebaktian. Diadakan perjamuan kudus, tidak ada perjamuan kudus rumahan. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca pada Warta Liturgi PDF via WhatsApp Media GKI. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengawali ibadah, mari kita menyiapkan hati kita melalui doa dan saat hening secara pribadi. Marilah kita bersaat teduh. Panggilan beribadah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tinggikan Allah di antara bangsa-bangsa. Tinggikan Allah di atas bumi. Haleluya. Yesuslah penyuluh jalan kita semua. Terangnya membuat kita yakin akan janjinya. Ia akan datang menaruh kasih sayangnya. Siapkah hati kita? Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Kusongsong bagaimana KJ 85. Bagaimana ya Yesus kataku, Engkau terang Tuhan, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakin
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah minggu ini dengan bersama-sama menyatakan bahwa Allah kasih dan persahabatan adalah sumber pertolongan, kekuatan dan pengharapan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Lilin pertama merupakan simbol kehidupan yang dipenuhi pengharapan. Pengharapan akan pemulihan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan semua ciptaannya. Sebagaimana kesaksian dari Paulus, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kolose 1 ayat 23. Demikianlah kiranya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, izinkanlah kami beserta seluruh keluarga kami untuk bersyukur kepadamu. Bersyukur atas karunia kasih-Mu melalui nafas hidup kami. Bersyukur atas rahmat dan berkat kesehatan dalam bentuk rezeki setiap hari kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur atas segala ampunan yang Kau beri. Itu semua karena kemurahan kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Segala jalanku Kau maklumi. Bapa, kuserahkan diri ini seutuhnya ke dalam dekap tangan-Mu. Segala mimpi, cita-cita, hasrat kehendak, dan rencana tidak akan kusembunyikan daripadamu. Semuanya ini kuhaturkan sebagai persembahan cintaku padamu Bapa, karena kami percaya tidak ada yang tersembunyi bagimu, dan kupercayakan semua hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Immanuel akan datang dan menebus kita semua. Lagu dari KJ 081, O Datanglah Immanuel.
Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mau menyambut Engkau, Sang Immanuel, Allah yang berkenan hadir menyertai beserta setiap kami. Kami mau sambut hadir-Mu, ya Tuhan, melalui firman-Mu yang hendak mengajar dan menegur kami. Kami memohon pimpinan-Mu, ya Bapa. Berkatilah firman-Mu, firman yang kami baca, firman yang kami dengarkan, dan firman yang kami mau renungkan bersama-sama. Berkatilah saat ini, supaya firman-Mu tidak berlalu sia-sia, melainkan boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu, membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai 14. Surat Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara dipersilahkan untuk kembali duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang ini pasangan lansia. Pasangan ini berusia 85 tahun dan tragis sekali mereka meninggal karena kecelakaan mobil. Karena sebuah kecelakaan mereka meninggal dunia, padahal mereka dalam kondisi yang sangat sehat. Ya, 10 mungkin 15 tahun terakhir mereka begitu sehatnya. Ya, justru di dalam kondisi yang prima, dan itu sesuatu yang luar biasa kan, lansia seringkali justru banyak sakitnya atau banyak pergumulannya. Kedua pasangan ini sangat sehat. Kenapa yang membuat mereka sangat sehat? Karena si istri ini sangat sangat giat, sangat tekun untuk menjaga pola makan, ya, menjaga apa makanannya, menjaga olahraganya, dan pokoknya dijaga sedemikian rupa supaya sehat. Dan mereka bisa berumur panjang sampai 85 tahun, tetapi kemudian secara tragis meninggal karena sebuah kecelakaan. Nah saudara, kisahnya kemudian mereka sampai di surga. Mereka sampai di pintu gerbang surga,
ketemu dengan Rasul Petrus di sana, gitu ya. Kan ada tradisi kalau penjaga gerbang surga itu Rasul Petrus. Ya, ketemu Rasul Petrus di sana. Lalu dihantarlah masuk ke surga. Ya, dihantar ke sebuah rumah yang sangat besar, yang megah, yang mewah, dengan segala fasilitas yang indah di dalamnya. Diajak tur keliling rumah, dan pasangan lansia ini terkagum-kagum. Wow, luar biasa. Ya. Nah, si bapak tua ini kemudian bertanya, berapa saya harus bayar untuk ini semua? Rasul Petrus menjawab, gratis Pak, ini surga. Ya. Lalu diajak lagi Rasul Petrus pergi lagi. Mereka pergi kemana? Ke sebuah lapangan golf. Lapangan golf yang besar. Bapak tua ini suka sekali dengan golf. Dibawa ke lapangan yang besar dan lapangannya sangat bagus. Lapangannya punya fasilitas bisa berubah-berubah. Sesuai maunya bisa berubah, pengen kayak lapangan golf yang di mana, dan punya kopian semua lapangan golf di dunia. Mereka terpukau lagi, bapak ini bertanya lagi, berapa saya harus bayar supaya saya bisa pakai lapangan golf ini? Rasul Petrus berjawab, gratis, ini surga Pak. Dah, kemudian dibawa lagi pergi. Ya, dibawa ke sebuah restoran yang sangat indah, yang sangat megah. Dan ketika masuk dari luar kelihatan kecil, ternyata dalamnya luas sekali. Dan di dalamnya dijual, ada stand-stand makanan, segala macam makanan di dunia. Segala jenis makanan ada di situ. Dan bapak ini kembali bertanya, Pak, berapa saya harus bayar untuk makan di sini? Dan Rasul Petrus dengan geleng-geleng, ngelus dada, Pak, ini surga, gratis. Bapak mau makan seberapa banyak pun terserah, enggak apa-apa. Tidak akan ada sakit, tidak akan ada menderita di sini. Bapak terserah pilih mau makan apapun. Dan tiba-tiba si bapak tua ini kemudian membanting kursi yang ada di dekatnya, dan kemudian berlari keluar, dan kemudian berteriak-teriak. Dan semua orang bingung. Ya, Rasul Petrusnya bingung, istrinya bingung, lalu segera mengejar si bapak. Pak, kenapa? Bapak ini terlihat marah sekali. Ya, terlihat sangat marah sekali, dan Rasul Petrus dan istrinya mencoba menghibur. Pak, tenang, kenapa? Dan ketika si bapak sudah bisa mulai menguasai diri, lalu bapak ini berkata, ini semua gara-gara kamu, istriku. Seandainya bukan karena sayur buahmu, kita 10 tahun yang lalu sudah bisa sampai di sini. Gara-gara sayur buahmu, olahragamu, kita nunggu 10 tahun dulu, baru sampai di sini. Saudara menangkap ya ceritanya ya. Bapak Ibu Saudara setuju nggak dengan apa yang dipikirkan oleh si bapak tua ini? Kalau surga begitu indah, ngapain tunggu lama-lama? Kalau surga begitu menyenangkan, ya, kenapa harus dipanjang-panjangkan umurnya di dunia ini? Ya, itu kan keluhan si bapak tua ini. Ya, seandainya nggak makan sehat, nggak apa, ya mungkin ya 10 tahun lalu sakit lah, karena apalah, kolesterol atau apa, lalu meninggal, segera sampai ke surga ini. Justru karena kamu berusaha makan sehat dan lain sebagainya, jadi lama toh di bumi, jadi nggak menikmati toh semua ini. Saudara ada yang punya pemikiran yang sama? Siapa yang menantikan surga deh di sini? Ada? Mengharapkan surga ada? Enggak ada? Ini enggak ada semua? Enggak pada pengen surga ini? Ya, siapa yang pengen boleh angkat tangannya. Wah, yang mantap. Ya. Mau sekarang saudara-saudara? Cepat-cepat aja.
Mungkin gambarannya betul yang kita harapkan tidak seperti yang digambaran tadi di dalam cerita tadi gitu ya. Mungkin surganya enggak seperti itu, tempat kita dengan segala fasilitas layeh-layeh dan lain sebagainya. Tetapi tempat yang lebih indah dibandingkan dunia ini. Lalu kenapa tidak segera saja ke sana? Saudara, bacaan kita, di dalam bacaan ini Rasul Paulus mengajak kita melihat sebuah realita. Ya, ayat 11 dengan indah berkata, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya. Maksudnya apa saudara? Ketika kita percaya, kita menerima keselamatan, kita menerima janji pemenuhan keselamatan itu, dan keselamatan yang dinantikan adalah kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan akan mengakhiri dunia ini dan membawa kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalannya. Itu keselamatan yang sejati yang kita jalani dengan percaya, dengan penuh pengharapan saat ini. Tetapi seperti si bapak tua tadi, ketika menantikan pengharapan atau janji keselamatan itu, saya terlewat ini. Ya, Paulus berkata, dari tulisan Paulus kita bisa berkata, waktu hanya mengenal satu arah. Betul kan? Waktu hanya mengenal satu arah. Maju. Ya, semakin dekat. Keselamatan itu semakin dekat. Hari Tuhan itu semakin dekat. Waktunya ketemu lagi dengan Tuhan, waktunya keselamatan itu dipenuhi semakin dekat. Karena waktu terus maju. Nah, pertanyaannya kemudian dengan waktu yang masih ada, bagaimana kita menyikapinya? Nah, saya kira ada dua pilihan. Kita akan merasa waktu ini semakin habis, atau seperti Paulus kita berkata waktu itu semakin dekat. Apa bedanya saudara-saudara? Saya teringat ketika saya kecil, masih SD gitu ya, ketika mama papa saya pergi keluar rumah, gitu ya. Di saat itulah saya akan merasa waktu penantian sampai mama papa saya pulang, itu waktu yang semakin habis. Kenapa saya rasa semakin habis? Karena seringkali di saat itulah saya curi-curi main PlayStation. Ya, saya nggak boleh main PlayStation kecuali akhir pekan. Jadi kalau di tengah minggu mama papa pergi ada acara ke gereja lah atau ada pelayanan apalah, pergi sampai malam, dari sore sampai malam. Di kesempatan itulah saya curi-curi main. PS-nya keluarin, main gitu ya. Namanya anak-anak pengen main. Dan di saat itulah waktu-waktu itu saya rasa sebagai waktu yang semakin habis. Semakin menitnya berjalan rasanya semakin habis. Kenapa? Karena ketika gerbang itu mulai terbuka dan mama papa saya pulang, apa yang saya nikmati dengan bermain game harus berakhir, harus selesai. Makanya saya memandang waktu itu sebagai waktu yang semakin habis. Semakin habis berbicara tentang gambaran bahwa waktu yang ada sekarang ini ada sesuatu yang saya sangat nikmati. Ada sesuatu yang begitu erat di hati saya, ketika ini harus berakhir, saya eman, saya sayang banget. Makanya kalau bisa dipanjang-panjangkan. Ya, saya suka telepon mama saya, sudah sampai mana? Oh ya, enggak beli makan dulu. Ya, supaya nambah waktu. Ya, semakin habis. Tetapi kalau berbicara tentang semakin dekat, adalah sebuah sikap penantian. Saya mengharapkan ini datang. Kalau balik cerita waktu kecil ketika mama papa pulang, ya nanti mama belikan makan sama es krim, itu berubah menjadi waktu yang semakin dekat. Kenapa? Karena ditunggu-tunggu. Kapan pulangnya? Kapan sampainya? Saudara, itu gambaran penantian di dalam pengharapan. Nah, kita yang mana, saudara? Ketika ini di dalam Advent kita berbicara tentang menyambut kedatangan Tuhan, ya,
Ada macam-macam makna Advent. Kita menyambut, merayakan kedatangan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ya, di dalam Natal kelahirannya di dunia yang mengubahkan hidup kita. Advent mengajak kita merenungkan dan mengarahkan diri kepada itu. Tetapi Advent juga mau berbicara bahwa ke depan Tuhan yang dulu sudah datang akan datang lagi. Dan kedatangannya kalau dulu membuka jalan keselamatan, nanti memenuhi keselamatan. Nah, di dalam Advent penantian itu kita menanti bagaimana? Merasa semakin habis waktunya? Atau justru semakin dekat waktu Tuhan? Saudara yang mana? Ya, kadang semakin habis, kadang semakin dekat lah. Kalau pas susah rasanya pengen semakin dekat, kapan Tuhan? Tapi kalau pas seneng-seneng banyak yang dinikmati, aduh Tuhan jangan buru-buru, ini menyenangkan. Ini nikmat, jangan buru-buru diambil. Ya, saya kira kita bisa dua-duanya dan itu merupakan bagian dinamika kita hidup. Ada yang kita nikmati di dunia. Tapi bukan berarti tidak ada sesuatu yang kita nantikan dengan penuh pengharapan di depan sana. Ya, saudara-saudara, bacaan kita Rasul Paulus mengajak mengingatkan bagaimana kita mau pakai waktu kita di tengah-tengah masa antara ini, di tengah-tengah penantian ini. Di tengah-tengah hidup memang kita menikmati hari-hari kita saat ini, tetapi juga dengan menantikan sesuatu di depan. Rasul Paulus di ayat yang 12 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Karena itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa maksudnya, saudara-saudara? Hari sudah jauh malam dan telah hampir siang. Ini mau berbicara tentang subuh. Ya, malamnya sudah jauh, hampir berakhir, paginya sudah semakin dekat, mataharinya udah mulai ada sinarnya di kejauhan. Nah, subuh, gambaran subuh. Nah, subuh ini menjadi sebuah waktu yang penting, saudara-saudara. Kalau saudara ingat sebuah istilah serangan fajar, pernah dengar? Serangan fajar. Ya, serangan fajar datang dari sebuah dunia militer, istilah di dalam aslinya dari dunia militer. Ya, bahwa seringkali serangan musuh itu datang kapan? Waktu fajar. Ya, serangan ke markas musuh datang kapan? Waktu fajar. Kenapa? Karena penjaga sudah semalaman seringkali berjaga, oh ya aman, tidak ada apa-apa, sudah mulai pagi, sudah mulai capek, dan matahari sudah mulai muncul, mereka sudah merasa, ini pasti aman. Dan mereka mulai mengendorkan, lengah dengan segala situasi, dan disitulah musuh menghantam. Dan disitulah markas itu dikalahkan. Ya, itu serangan fajar, saudara-saudara. Karena itu waktu fajar, waktu subuh itu sesuatu yang penting untuk diperhatikan dan dijaga sedemikian rupa. Karena di saat itulah kita mungkin lengah. Kita sebagai orang Kristen bisa berjalan, kita hidup baik, kita menjalani hari-hari ini dalam berkat Tuhan, rasanya hidup ini semua oke-oke saja. Ya tidak yang terbaik, tidak seperti surga, tetapi baik berjalan. Dan kita mulai merasa, semua oke, semua baik, gak ada masalah. Tinggal tunggu nanti kapan waktunya dipanggil Tuhan, semua sudah beres. Hati-hati saudara-saudara. Mungkin disitulah kita menjadi lengah. Mungkin disitulah kita menjadi lengah dengan hidup kita. Kita kendor dengan hidup kita. Dan disitulah musuh itu menghantam. Jadi subuh adalah waktu yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Apa yang dikatakan Paulus ini adalah sebuah taktik militer juga, yang tujuannya untuk menangkis atau mengcounter serangan fajar.
Tentara-tentara yang sudah jenderal-jenderal yang cerdas mencoba mengcounter serangan Fajar dengan cara sebelum subuh mereka akan membangunkan tentara yang baru. Ya, kalau giliran jaga itu aslinya ketika setelah subuh matahari terbit baru berganti. Jenderal-jenderal yang cerdas mereka akan gantinya sebelum subuh. Jadi tentara yang capek tidur, tentara yang baru dibangunkan dengan kondisi bangun, segar, melek, ketika subuh itu tidak lagi lengah. Tidak lagi bisa diserang musuh, karena tentaranya baru, fresh, segar, awas. Nah saudara, kita tentu nggak bisa, ya, kita nggak bisa gantian dong, kita menjalani hidup kita sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti di waktu subuh, di masa antara ini kita tidak bisa saling menopang, kita tidak bisa saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain. Kita bisa mendukung satu sama lain supaya kita apa? Dua hal, kata Paulus, menanggalkan perbuatan gelap dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita lihat apa artinya. Mengenakan menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap. Kata Paulus, ini seperti gambaran orang bangun dari tidurnya. Orang bangun dari tidurnya adalah orang yang terjaga, orang yang awas. Dan ketika kita awas, apa yang kita awasi? Musuh yang kita awasi. Nah pertanyaannya saudara, siapa musuh kita di dalam masa penantian ini? Di dalam kita menjaga diri, menantikan keselamatan Tuhan, siapa musuh kita? Ada seseorang yang menulis dengan indah, dia berkata demikian, pertempuran terhebat kita antara apa yang kita tahu dan apa yang kita rasakan. Perang terhebat kita bukan melawan orang lain, bukan melawan musuh-musuh di luar, bahkan mungkin bukan, kalau kita suka berkata, oh iblis sumber segala kejahatan, iblis yang menggoda saya, bahkan musuh terbesar kita bukan iblis. Musuh terbesar kita siapa? Diri kita sendiri. Keinginan-keinginan kita sendiri. Karena itu saudara-saudara, terjaga mau berbicara, awas, siaga terhadap apa? Terhadap diri kita sendiri. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Perhatikanlah bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Awaslah terhadap itu. Ketika kita awas dengan bagaimana kita hidup, kita diajak untuk mawas diri. Berani mengkoreksi diri, berani melihat diri kita. Hidup itu jangan cuma dijalanin saudara-saudara. Ya udah berlalu, makan, minum, kerja, main, tidur, bangun lagi, makan, minum, main, kerja dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ambil waktu untuk melihat, mawas diri, bagaimana aku hidup. Bagaimana selama ini aku hidup. Dan kalau kita mawas diri, disitulah kita akan bisa lepas, dibebaskan dari perbuatan-perbuatan gelap kita. Jangan lupa saudara, itu perbuatan gelap, artinya tindakan kita, pilihan kita. Dan kalau kita memilih gelap, artinya kita juga bisa memilih untuk justru hidup, kata Paulus, dengan sopan seperti pada siang hari. Ada dua gambaran yang Paulus coba pertentangkan, hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Dan tidak ada kalimat hidup seperti malam, tetapi counternya, lawannya adalah itu. Hidup seperti malam dalam pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Ini situasi-situasi yang dilihat dari peristiwa yang nyata terjadi. Ya, orang kalau pesta kapan sih? Biasanya pesta sore, malam lah. Ya. Perbuatan yang cabul-cabul biasanya di mana sih?
malam-malam di gang-gang yang gelap. Perselisihan iri hati, ini orang ngerampok saudaranya, lihat rumah bagus, oh saya mau barang-barangnya. Kapan orang ngerampok biasanya? Malam hari. Jadi ada sebuah kontras, hidup seperti di malam hari dan hidup seperti siang. Nah, kita tahu hidup seperti malam hari tidak hanya waktu malam, zaman sekarang orang ngerampok, orang ngapa-ngapa bisa juga siang hari. Tapi kita mau lihat ini berbicara apa? Hidup dalam malam berbicara tentang hidup yang mengutamakan diri sendiri. Hidup dalam pesta pora kemabukan bicara apa? Saya nggak peduli orang lain gimana, saya mau senang-senang buat saya. Ada orang di luar sana nggak bisa makan, bodoh amat, saya mau makan sebanyak-banyaknya, minum puas-puasin diri saya sebanyak-banyaknya. Saya nggak ingat di rumah ada keluarga menunggu atau ada apa, saya mau senang-senang. Hidup mengutamakan diri sendiri dalam perselisihan dan iri hati. Pokoknya aku nggak suka kalau dia lebih baik. Pokoknya aku nggak suka kalau dia begini dan begitu. Aku mau lebih baik. Hidup mengutamakan diri sendiri. Paulus mengajak kita jangan hidup seperti di malam hari, hiduplah seperti siang. Hiduplah yang sopan seperti pada siang hari. Ya, kata sopan tidak terlalu pas di dalam pengertian kita sekarang mungkin. Karena kalau kita mengerti sopan ya soal pakai baju yang tepat begitu ya. Atau tata keramanya yang baik. Hidup sopan maksudnya adalah hidup bermartabat. Hidup yang terhormat. Dan hidup yang terhormat adalah hidup yang kita tata sedemikian rupa sehingga kita bisa berkarya. Sehingga ketika orang melihat kita, orang merasa terberkati melalui hidup kita. Itu hidup yang sopan, hidup yang bermartabat. Panggilan kita adalah awas diri, jangan supaya kita hidup seperti malam, tetapi hiduplah tertata di dalam karya. Ya, menantikan Tuhan di dalam sebuah karya. Dan ketika kita terjaga, disitulah kita kemudian akan berjaga. Berjaga, mengenakan perlengkapan senjata Allah, artinya tadi kita melawan diri sendiri. Ketika kita melawan diri sendiri, artinya sebenarnya kita merawat diri kita sendiri. Karena saudara mementingkan diri sendiri. Ya, oke gini deh, saudara-saudara senang nggak kalau punya teman ya atau keluarga atau siapapun orang dekat saudara yang orangnya mementingkan dirinya sendiri, yang senang punya kerabat seperti itu boleh angkat tangan. Ada yang senang kalau punya pasangan mementingkan diri sendiri? Ada yang senang punya orang tua atau anak mementingkan diri sendiri? Enggak ada toh saudara. Kita tidak suka dengan orang yang mementingkan dirinya sendiri saja. Karena itu ketika kita melawan diri kita, melawan dorongan untuk mementingkan diri sendiri, disitulah kita juga merawat diri kita. Supaya kita diterima orang, supaya kita dicintai orang, bahkan lebih dari itu, supaya kita bisa memberkati orang. Ini saudara-saudara yang katakan sendiri loh ya, saya nggak suka orang yang mementingkan diri sendiri. Karena itu kita perlu belajar, jangan juga kita mementingkan diri sendiri. Supaya tadi kita hidup berkarya dan kita bisa hidup memberkati. Nah, bagaimana kita mau melawan diri kita sendiri? Paulus mengungkapkan dengan sangat baik dan menurut saya ini menarik. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah dan siapa perlengkapan itu adalah Tuhan Yesus. Menarik saudara, di bagian lain memang Alkitab berkata, oh ya perlengkapan senjata Allah ini itu. Ya, berketopongkan iman, berjubahkan berpedangkan firman dan lain sebagainya, betul.
itu komponen-komponennya. Tetapi Paulus mau berkata, perlengkapan senjata Allah yang paling lengkap, senjata terang yang paling lengkap untuk melawan kegelapan kita adalah kenakanlah Tuhan Yesus. Nah, bagaimana mengenakan Tuhan Yesus? Tuhannya dipakai. Atau kita harus pakai kostum seperti Tuhan Yesus. Mendekati saudara-saudara. Kenakanlah Tuhan Yesus artinya kita belajar hidup seperti Kristus. Itulah kita mengenakan Tuhan Yesus. Bukan soal kita harus gondrongin rambut seperti Tuhan Yesus, pakai jubah kayak Tuhan Yesus, kemana-mana jalan kayak Tuhan Yesus, bukan. Tetapi bagaimana kita mengembangkan karakter dan hidup seperti Yesus. Mungkin awalnya seperti seperti topeng, saudara-saudara. Ya, saya ingat film-film samurai. Kalau saudara-saudara lihat samurai yang beneran gitu ya, mereka biasanya akan selalu pakai topeng yang seram. Ya, topeng mukanya seram. Kenapa? Ternyata ada alasannya. Ya, pakai topeng seperti setan atau makhluk buas. Maksudnya untuk menakuti musuh. Ya, supaya dia merasa dirinya seperti sosok itu, ya, maka dia kenakan topeng itu. Ya, mengenakan Kristus awalnya mungkin terasa seperti topeng, saya nggak kayak gini, saya nggak bisa jadi orang yang mengasihi, mengampuni orang lain, kayaknya itu bukan saya. Tapi kalau kita perjuangkan mengenakan Kristus, maka lama-lama itu bukan topeng, saudara. Lama-lama itu tidak seperti orang yang munafik, tetapi akan menjadi identitas kita. Jadi mengenakan Tuhan Yesus berbicara dua hal. Kita mengendalikan diri dan kita mengarahkan diri. Ya, ini mengingat apa yang kita bicarakan minggu lalu. Ya, hidup berpusat pada Kristus artinya apa? Mengarahkan diri kita untuk kepada Kristus dan membiarkan diri kita diarahkan Kristus, dikendalikan oleh Kristus. Dan kalau kita kenakan Tuhan Yesus, maka kita akan punya senjata yang ampuh untuk mengalahkan kegelapan-kegelapan kita. Dan kalau kita mengalahkan kegelapan kita, artinya kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Advent mengajak kita mengingat bahwa Kristus mau datang di tengah-tengah kita. Saudara kalau punya tamu, mau datang ke rumah, apa yang saudara lakukan? Bersih-bersih. Ya, dulu saya waktu kecil saya suka sebel sama mama saya. Karena ketika mau ada tamu, kok beres-beres sih? Ya, kok jadi barang-barang suruh dipindah-pindahin sana sini? Kan biasanya kayak gini, udah kayak gini aja. Ngapain dibersihin, ngapain diberes. Makin besar, saya mulai mengerti bahwa kenapa kita beres-beres, karena kita mau menghargai tamu yang datang. Betul, saudara? Kita pengen menyambut yang terbaik, tamu ini datang, maka kita mulai beres-beres. Ya, karena tamunya di depan, ya kita beresin depan aja. Kalau tamunya datang, mungkin nginep 1-2 hari, ya tambah ruang tamunya dibersihin, kamar mandinya dibersihin. Lalu bagaimana kalau tamunya datang untuk menetap? Tidak bisa hanya ruang tamu yang kita bersihkan. Tidak bisa hanya kamar tamu yang kita bersihkan. Tetapi kita bersihkan untuk menyambut tamu yang akan menetap. Yesus mau menjadi tamu yang tetap di dalam hidup setiap kita. Kedatangannya dulu membuka pintu supaya kita hidup bersama dengan Dia. Karena itu pertanyaannya hari ini, maukah kita sekali lagi mempersiapkan diri, melihat diri kita? Jangan-jangan ada yang perlu saya bersihkan. Jangan-jangan ada yang perlu kembali saya teliti, saya periksa dan saya tanggalkan. Supaya kita bisa menyambut sang tamu agung. Mari kita pakai Advent ini, saudara-saudara, untuk kita menyiapkan diri, sehingga pada waktunya kita dapat berdiri di hadapan Tuhan
dan kita berkata bahwa kita telah hidup setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKI Banjarnegara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekali lagi informasi bahwa per tanggal 27 November 2022, bertepatan pada hari ini, Penatua Sri Yanti Andoyo telah mengakhiri masa jabatan sebagai penatua di periode yang kedua. Saya mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Banjarnegara menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Penatua Sri Yanti Andoyo atas pelayanannya sebagai penatua atau Majelis Jemaat GKI Banjarnegara selama 6 tahun terakhir ini. Banyak pembelajaran yang saya dapat dari beliau selama menemani atau bertugas bersama di dalam berpelayanan di GKI Banjarnegara ini. Usia tidak membatasi semangatnya untuk terus menyebarkan Injil dan melayani Tuhan. Beliau selalu memikirkan teman-temannya, saudara seiman yang sudah lama nggak ke gereja. Dia akan mengunjunginya, mengajaknya berdoa, bernyanyi bersama. Selalu mengingatkan kita untuk baca dan merenungkan firman Tuhan. Paling semangat untuk mengikuti PA di gereja. Dan setiap minggu beliau selalu mengantarkan liturgi atau warta jemaat kepada jemaat-jemaat yang berhalangan hadir ke gereja. Semua dijalaninya dengan penuh sukacita, tidak ada beban, dan beliau selalu merasa tetap menjadi yang paling bodoh, masih perlu banyak belajar untuk mengenal dan melayani Tuhan. Terima kasih Oma Andoyo. Semoga apa yang sudah Oma lakukan bisa menjadi teladan untuk kami semua agar bisa terus semangat melayani Tuhan. Tuhan akan berikan kesehatan dan hati yang bergembira dan diberkati segala sesuatunya. Kami minta kesediaan Oma untuk maju ke depan dan Pak Alen sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Banjarnegara untuk maju ke depan juga menyerahkan kenang-kenangan untuk Oma. Ayo coba naik di tengah.
Kita beri aplaus untuk Oma Handoyo. Terima kasih. Ya. Buat Oma Handoyo, jangan kendor pelayanannya, tetap ada tempat ladang lain untuk melayani. Kalau masih mau terlibat dalam berbagai hal, saya percaya Oma masih kuat dan selalu merasa kuat untuk bisa terlibat di berbagai pelayanan ya. Saudara, mari saat ini kita bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, di dalam kami menantikan kedatangan-Mu, di dalam kami mengharapkan hadir-Mu secara utuh dan penuh di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau persiapkan diri kami untuk menyambut Tuhan. Seperti kami dengan penuh semangat menantikan perayaan Natal, biarlah kami dengan penuh semangat menyambut Tuhan yang hadir dan menetap di dalam hidup kami. Biarlah kami dengan penuh sukacita menanggalkan kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Biarlah kami dengan penuh sukacita mengenakan Engkau sebagai senjata, menjalani hidup di dalam keteladanan seperti Kristus, supaya kami boleh hidup di dalam kasih. Dan kasih itu kami perjuangkan bukan dengan berat hati, tetapi sungguh dengan sukacita. Karena Engkau mau hadir dan bahkan sudah hadir di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini menyatukan hati menaikkan doa kami. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mendoakan untuk korban bencana di Cianjur yang menelan banyak jiwa, menghancurkan banyak rumah, memporak-porandakan kehidupan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul di sana. Dan kami berdoa bagi relawan-relawan, orang-orang yang tergerak untuk turut secara langsung terjun membantu di sana. Kami mendoakan mereka supaya senantiasa di dalam perlindungan kasih-Mu. Supaya di dalam Tuhanlah ada penghiburan dan kekuatan. Di dalam Tuhanlah ada kesehatan yang boleh diberikan di tengah-tengah kondisi hidup yang mungkin terbatas, bahkan mungkin tidak layak. Kami berdoa bagi setiap orang yang terlibat. Dan kami mendoakan pemerintah kami supaya boleh mengerjakan penanggulangan, pemulihan yang terbaik. Dan biarlah melalui tangan-tangan orang yang terlibat, menolong, relawan, pemerintah dan lain sebagainya, saudara-saudari kami yang di dalam pergumulan ini, mereka boleh diangkat dan menjalani hidup yang baru. Dan boleh kembali menjalani semuanya dengan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, pakai kami melalui cara yang kami bisa, sekalipun kami mungkin jauh, tetapi apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kami, gerakkanlah hati kami, supaya kami pun boleh turut mendukung dan terlibat. Terima kasih ya Bapa. Kami saat ini juga mau berdoa untuk Sekolah Kristen Deborah di dalam segala karyanya. Tuhan mau berkati pelayanan yang telah dipercayakan ini, supaya Sekolah Kristen Deborah boleh terus berkembang, bertumbuh, menjadi sekolah yang memberkati setiap orang yang disentuhnya. Kami mendoakan anak-anak yang bersekolah di sana. Kami mendoakan guru-guru yang mengajar. Kami mendoakan staf karyawan yang turut mendukung segala proses berjalannya sekolah. Dan kami juga mendoakan yayasan, pembina, pengawas, komite yang turut mendampingi bahkan mengawal jalannya karya pelayanan ini. Tuhan pakai semuanya, satukanlah hati dengan sebuah visi yang Tuhan tanamkan sendiri. Supaya Sekolah Kristen Deborah sungguh-sungguh menjadi terang di kota, bahkan di kabupaten,
bahkan di wilayah yang lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk gereja kami. Kami mendoakan Penatua Ibu Sri Yanti Andoyo yang sudah boleh menyelesaikan tugas kepenatuaannya. Tuhan berkati di dalam karya-karyanya ke depan, dan biarlah kesetiaan yang sudah boleh ditunjukkan selama ini juga boleh terus dipelihara hari demi hari. Dan kami percaya Tuhan yang akan melimpahi dengan segala berkat, kesehatan, kekuatan, supaya apa yang menjadi semangat pelayanan boleh terus dijaga dan dipertahankan. Kami juga mau mendoakan untuk penatua baru yang bersama-sama kami doakan dan pergumulkan. Tuhan sendiri yang mau perlengkapi, Tuhan sendiri yang mau persiapkan baik Ibu Abing maupun setiap kami yang mempergumulkan bersama-sama. Biarlah nanti kepemimpinan di gereja boleh bertumbuh dan berkembang terus di dalam kesetiaan melayani dan sukacita di dalam mempersembahkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan untuk rangkaian acara Natal, mendoakan juga untuk panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan berkati di dalam segala karya, satukanlah hati teman-teman panitia, supaya di dalam segala perbedaan, talenta, perspektif yang berbeda, semuanya dipersatukan di dalam satu kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan biarlah melalui masa Advent, Natal, dan Tahun Baru, kami boleh semakin menghayati karya kasih Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga komisi-komisi badan pelayanan yang hendak mengevaluasi kinerja selama setahun, dan juga akan mempersiapkan untuk karya-karya di setahun mendatang. Tuhan berkati di dalam segala prosesnya, biarlah hikmat Tuhan yang menyertai, supaya apapun yang nanti dibicarakan boleh sungguh-sungguh untuk pembangunan kehidupan bergereja kami. Terima kasih ya Bapak. Kami saat ini juga mendoakan pergumulan saudara-saudari kami, baik di dalam kesehatannya maupun di dalam keluarga, relasi satu dengan yang lain, ataupun di dalam pergumulan dengan studi ataupun pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang selalu hadir, dan kehadiran-Mu hendak menuntun dan memimpin kami hidup dalam kebenaran. Karena itu kami mendoakan supaya saudara-saudari kami di dalam segala pergumulannya tetap mengarahkan diri kepada Tuhan, tetap mengizinkan dirinya diarahkan oleh Tuhan, sehingga segala pergumulan yang dihadapi, dijalani juga dalam proses-proses selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Nah, kami percaya ketika kami melangkah dan terus bersandar kepada pimpinan dan hikmat-Mu, berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kami, karya Tuhan mengalir melalui hidup kami, dan sungguh-sungguh kami menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami mau naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami
Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 11 ayat 36. Marilah kita membaca ayat persembahan bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang ada pada kita memang benar berasal dari Tuhan. Karena itu saat kita membawa persembahan, biarlah itu juga kembali kepadanya untuk memuliakan dirinya. Karena itu mari kita bawa persembahan ini dengan ketulusan hati dan sukacita. Kita bangkit berdiri dan berdoa. Ya Bapa, sebentar kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Bapa, inilah doa kami yang panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku seiman, janganlah kita cemas, janganlah kita berputus asa. Sekiranya kita terus berdoa untuk menyambut datangnya Sang Juru Selamat. Mari kita nyanyikan lagu penutup dari NKB 052, Hai Orang Beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Dalam kasih dan karya. terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Sang Tuhan berseri, menerangi langkahmu. Kasih sukacita kan selalu beserta
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.